Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, ada 3 sahabat saya yang melalui chat WA meminta saya agar saya memberikan penjelasan atau semacam opini, komentar, entah apalah itu ya, terkait hal yang lagi rame, lagi trending katanya begitu di Twitter, lagi viral juga di media sosial, terkait dengan si A yang menuduh si B Fir'aun. Si A ini tokoh, nah menuduh si B Fir'aun gitu. Juga dengan kelengkapannya, bahkan disebut ada korunnya, di situ disebut ada Hamannya, begitu kira-kira. Lalu kemudian saya mencoba untuk melihat beberapa video. Oh ya, memang betul begitu. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana jika seseorang menuduh orang lain Fir'aun. Sebut saja tadi si A menuduh si B Fir'aun. Apa konsekuensinya? Untuk yang dituduh, pertama adalah Fir'aun. Di sini orang yang dituduh Fir'aun. Yuk kita lihat siapa Fir'aun. 3 kejahatan besar Fir'aun yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika dia memerintahkan semua punggawanya untuk merazia dan mensweeping di tahun itu, jika ada bayi laki-laki lahir, kudu dibunuh. Karena 1 di antara sekian bayi yang terlahir di tahun itu dianggap sesuai dengan analisis dari beberapa penasehatnya akan menumbangkan dia dari kerajaannya. Maka pada saat itu tidak ada yang selamat kecuali 1 bayi yang dihanyutkan di 1 sungai lalu kemudian masuk ke kolam pemandian kerajaan si Fir'aun. Tentunya kita tahu siapa dia. Yang kedua, ketika dia memaksa 2 wanita suci, 2 wanita mulia untuk menyembahnya, yaitu Asiyah, semoga Allah meridhoinya, dan Masitoh, semoga Allah meridhoinya. Amin, Allahumma amin. Yang makam keduanya wangi hingga saat ini, konon begitu. Ketika keduanya menolak untuk menyembah Fir'aun, maka disiksa dan dieksekusi, meregang nyawa di tangan Fir'aun, kedua wanita mulia itu. Dan puncak kejahatan Fir'aun adalah ketika dia mentasbihkan diri, mengkampanyekan diri sebagai pesaing Allah, kompetitor Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjadi Tuhan. Ya, kita lihat, adakah 3 dosa besar ini pada orang yang dituduh? Yang dituduh Fir'aun maksud saya. Kalau tidak ada kejahatan 3 besar ini, kayaknya nggak pantas disebut Fir'aun. Kalau sekedar bangun-membangun tentu bukan hanya Fir'aun. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait orang yang menuduh? Orang yang menuduh pertama berarti dia memposisikan diri sebagai Musa kekinian. Kalau yang dituduh itu dianggap Fir'aun kekinian, berarti beliau atau dia menganggap dirinya adalah Musa kekinian. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau dia tidak menyatakan dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Kalau terjadi seperti itu ya fatal lah. Ya berarti dia sekedar menuduh tuduhan kosong saja. Bahwa seorang nabi itu punya sifat maksum, tidak punya keterplesetan ucap dalam berkata-kata, tidak ada keterplesetan tindakan dalam berbuat, karena maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan terus dijaga, tidak melakukan dosa. Kita lihat yang nuduh apa seperti itu. Apakah maksum? Wallahu a'lam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika mendakwahi Fir'aun kecuali untuk mendatangi. Idhab ila Fir'auna, begitu disebut di dalam surat Toha.
Persisnya ada ayat yang lain ketika Nabi Musa didampingi Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun di surat Toha ayat 43 jelas idhaba ila fir'auna Musa Harun datangi Fir'aun. Kalau memang Fir'aun itu salah, datangi. Artinya apa? Kalau beliau yang menuduh Fir'aun itu memang yang dituduh itu ada kesalahan, jangan ngomong di depan publik, datangi. Karena ayatnya mengatakan datangi. Karena sudah mentasbihkan diri sebagai Musa kekinian, harusnya meniru etika dan akhlak atau adab Musa. Apa? Jangan ngomong di depan publik. Di mana ngomong? Idhaba, datangi. Didatangi. Lalu kemudian bagaimana? Yang ketiga, bicaranya pun diatur. Faqula lahu qaulan layyinan. Begitu datang di hadapan Fir'aun, Musa dan Harun, ngomonglah, bicaralah dengan kata-kata dan kalimat yang lembut. Qaulan layyinan, tidak dengan emosi. Tidak dengan ekspresi yang nampaknya marah. Tidak didorong oleh nafsunya. Faqula qaulan layyinan. Musa, Harun berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang baik. Nah, kalau beliau yang menuduh seseorang sebagai Fir'aun kekinian, maka Musa kekiniannya ya si penuduh itu mestinya datang dan ngomong dengan lemah lembut. Karena apa? Tujuannya la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar si Fir'aun itu. Dan dia punya rasa takut kepada Allah. Harapannya adalah Fir'aun sadar dan dia ada rasa takut kepada Allah, tidak lagi membunuh seenaknya, tidak lagi menganiaya seenaknya, dan juga tidak ngaku-ngaku jadi pesaing Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertuhan, saudaraku. Nah, kalau disampaikannya itu di depan publik, tidak mendatangi, saya kira jauh dari kata sadar dan juga memberikan efek rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena yang ngomong sudah tidak memakai adabnya Nabi Musa. Tidak datang, tidak ngomong dengan lembut. Ini kalau memang yang menuduh itu ngaku memposisikan diri sebagai Nabi Musa. Harusnya beradab seperti adabnya Nabi Musa. Harusnya maksum seperti Nabi Musa. Bagaimana? Jenengan dapat menyimpulkan sendiri. Saya di sini tidak menyebut nama seorang pun tidak. Tapi mudah-mudahan rujuknya itu jelas dan gamblang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.